Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sangat penting untuk kita semua sebagai orang tua, termasuk saya pribadi, bahwa kita harus membimbing atau mengajari anak-anak kita untuk mengenal Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak kita itu sholatnya terarah dan syahadatnya terarah. Dengan bahasa lain, agar anak-anak kita itu betul-betul menyembah Allah dan betul-betul menyaksikan Allah. Yang pertama di sini saya sampaikan, saudara, mengenal Allah itu kita harus terlebih dahulu mengenal diri. Dan mengenal diri itu kita harus mengenal asal diri yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali, saudara. Kenapa? Ketika kita mengenal Allah itu luar biasa. Luar biasanya apa? Akhlak kita itu semakin membaik. Karena kita semakin hati-hati. Apa sebab? Karena kita harus mengenal diri atau mengenal hakikat insan itu. Apa hakikat insan? Hakikat insan itu sebenarnya satu. Sekalipun berjuta-juta bentuk, rupa, tapi pada hakikatnya insan itu satu. Nah, ketika ini dipahami anak kita atau seorang anak, insya Allah dia lebih berhati-hati. Apa sebab? Karena ketika dia menyakiti seseorang atau menghina seseorang, berarti dia harus tahu bahwa menyakiti orang lain sama halnya menyakiti diri saya sendiri. Inilah pentingnya mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal
jati dirinya, tidak mengenal Allah, pasti bermasalah terus. Karena dia selalu menganggap bahwa kamu adalah kamu, aku adalah aku. Padahal sesungguhnya kamu, aku satu, sama. Yang berbeda hanya wajah, bentuk, tapi hakikatnya satu. Kita semua bernapas dari sini, hidup dari sini. Subhanallah. Nah, ketika kita masih membedakan satu sama lain, pasti kita bermasalah terus. Karena sangat mudah kita menghina orang lain, mencaci orang lain. Inilah pentingnya mengenal Allah supaya kita terarah. Lalu mengajari anak untuk mengenal Allah, kita juga harus berhati-hati. Anak yang di bawah umur jangan dulu mengajari tentang zat wajib al-wujud. Yang harus diajarkan kepada anak kita di bawah umur adalah sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita. Artinya kita harus mengajari bahwa di dalam diri kita ini ada sifat-sifat Allah yang sangat penting, yang berfungsi di dalam kehidupan kita. Artinya sifat-sifat Allah itulah yang menggerakkan kita, bukan kita. Tujuannya apa? Tujuannya anak itu agar tidak menjadi sombong, merasa dirinya yang berbuat. Nah, kecuali anak kita yang di atas 18 tahun atau 18 tahun ke atas, itu sudah perlu kita ajarkan zat wajib al-wujud. Itu perlu. Kasihan anak-anak kita kalau kita tidak mengajari atau membimbing untuk mengenal Sang Holik. Lalu bagaimana mungkin kita mengajari anak-anak kita kalau kita sendiri tidak tahu? Subhanallah. Ini penting sekali saudara, karena kita sering mendengar bahwa awal agama itu mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Kalau kita berpegang pada awaluddin ma'rifatullah, artinya awal agama itu mengenal Allah, berarti orang yang tidak mengenal Allah itu tidak beragama. Apa sih agama itu? Agama itu adalah petunjuk. Apa yang ditunjuk? Itulah tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita atau anak-anak kita tidak mengenal Allah, selama ini bersyahadat, apa yang disaksikan? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menyaksikan Allah di dalam setiap tindakan, langkah,
dan apapun aktivitas kita, kita harus menyaksikan Allah. Subhanallah. Perhatikan saudara, saya mau mengambil sesuatu supaya bisa kita pahami. Bagaimana cara menyaksikan Allah di dalam aktivitas sehari-hari? Mau makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Perhatikan. Kalau kita makan, itulah dia. Itulah dia yang menggerak. Bagaimana cara menyaksikan Allah di saat kita berkata-kata? Yang berkata-kata itulah dia. Bukan kita. Bagaimana cara menyaksikan Allah dalam sholat? Allahu Akbar. Itulah dia yang berkata, yang mengucapkan Allahu Akbar. Karena dia kalam, la mutakallimun. Subhanallah. Jadi setiap gerak itulah Allah. Contoh begini. Bukan ini yang disaksikan, bukan ini. Tapi yang menggerak ini loh yang disaksikan. Ketika kita berjalan, kita harus betul-betul menyaksikan. Yang berjalan itulah Allah yang harus kita sadari. Karena mustahil kita berjalan tanpa dia. Karena dia yang menggerakkan segala sesuatu. Inilah sebenarnya diri yang hakiki. Kalau saudara mau tahu, ini loh yang ruang kosong ini. Di mana kamu menghadap, di situ ada dia. Inilah yang tidak pernah berubah. Inilah yang disebut laisa kamitslihi. Subhanallah. Inilah yang menghidupkan segala sesuatu. Di sini kita semua bernapas. Di sini semua pohon-pohon bisa tumbuh. Hewan bisa hidup, burung-burung bisa terbang ke sana kemari. Di sini semua. Tanpa ini tidak bisa. Allah itu sangat nyata. Bahkan nyata daripada yang nyata. Kita tidak melihat sesuatu tanpa melihat dia. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada yang kulihat yang pertama kecuali Allah. Subhanallah. Karena memang itulah yang terlihat pertama. Pertama terbuka mata, tidak ada yang kita lihat kecuali Allah. Kalau kita memahami bahwa inilah jati diri kita, apakah kita masih mau menghina orang lain?
mencaci orang lain. Kita hidup di sini. Sama-sama kita bernapas di sini. Bahkan mungkin juga napas yang saya hembuskan bisa saudara hirup. Dan ini juga lah yang menampakkan segala sesuatu, bukan yang lain. Tanpa ruang kosong ini tidak ada yang bisa nampak. Bahkan para sufi mengatakan bahwa yang ruang kosong ini adalah cermin ilahi. Saya pernah mendengar satu syair para sufi. Apa kata beliau? Ya Allah, jadikan aku cermin kehidupanmu, agar aku senantiasa melihat indahnya wajahmu. Subhanallah. Inilah yang disebut jauh, tidak berjarak, dekat, tidak tersentuh. Dari sini kita semua bernapas. Yang inilah luar dalam. Jadi kita sebenarnya ini, saudara, seperti kayu hanyut di tengah laut. Kita seperti pohon kayu hanyut di tengah laut bertahun-tahun. Yang jelas ketika kita hanyut di tengah laut, atau kayu itu hanyut di tengah laut, pasti kayu itu penuh air laut, luar dalam. Di luar lautan yang besar, di dalam pun lautan. Maka yang dalam lautan itulah yang dalam air itu disebut jiwa. Kita ini diliputi. Sama persis. Kita ini kayu hanyut diliputi lautan sampai luar dalam. Ini luar dalam. Makanya Allah mengatakan, aku tidak di luar sesuatu, aku tidak di dalam sesuatu. Tapi sebaliknya dia juga mengatakan, aku di luar sesuatu, aku di dalam sesuatu. Kenapa? Karena dia semuanya. Bagaimana mau di dalam sesuatu dan di luar sesuatu? Karena dialah segala sesuatu itu. Seperti sering saya katakan, garam itu. Siapa yang melihat laut dalam garang itu? Tapi kalau orang bijak pasti tahu bahwa di dalam garang itu semua lautan. Ini luar dalam, saudara. Jadi napas itu pulang pergi untuk penghubung antara jiwa dengan diri sejati ini. Keluar, masuk, keluar, masuk. Subhanallah. Sekali lagi saudara, saya akan tegaskan di sini sekali bahwa penting sekali kita mengajari anak atau membimbing anak untuk mengenal Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak itu sholatnya terarah, dia tahu siapa yang disembah, dan sadatnya terarah, dia tahu siapa yang disaksikan. Subhanallah, kalau tidak, aku tidak bisa bicara lagi seperti apalah. Karena kita akan pasti kembali. Bagaimana mungkin bisa kembali kepada satu tujuan ketika tujuan itu kita tidak kenal. Subhanallah.
Semoga bermanfaat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.